Rabu siang 24 Mei 2023, tim Subdit 1 Dittipiter Mabes Polri menggerebek sebuah gudang yang berada di kawasan pergudangan industri Legundi Business Park, Gresik, Jawa Timur. Di lokasi ini, tim kepolisian menemukan sejumlah barang bukti yang mengungkap terjadinya praktik pembuatan oli palsu dengan omset hingga puluhan miliar rupiah. Gudang yang dipakai para pelaku tersebut memproduksi oli dengan kemasan berupa botol serta stiker dari sejumlah merek oli terkenal dan laku di pasaran. Dari 9 gudang yang digerebek, polisi juga menemukan 1 gudang khusus yang dipakai para pelaku untuk meracik oli secara asal-asalan tanpa perhitungan serta racikan sesuai standar pembuatan oli. Di gudang ini tim menemukan puluhan wadah oli, 3 mesin pengoplos, beberapa mesin kompresor, serta ratusan dus oli palsu siap edar dari berbagai jenis dan merek. Dengan kapasitas produksi mencapai 312.000 botol per hari, tak heran jika omset dari bisnis haram ini diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah per bulan. Kalau kita dalami, untuk produksi ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, yaitu tahun 2020. Totalnya itu kalau per bulan, ini kan ada 3 gudang yang dijadikan pabrik ya. Per gudang itu 6,5 M. Per bulan? Jadi kali 3, kurang lebih ya sekitar 20. Aksi tipu-tipu para pelaku pun berakhir. Polisi akhirnya menangkap dan menetapkan 5 orang tersangka pembuat oli palsu. Mereka adalah AH yang berperan melakukan pengadaan bahan baku oli serta berbagai jenis mesin untuk memproduksi oli palsu. Lalu AK dan FN yang berperan sebagai pemodal serta mengawasi operasional pabrik dan distribusinya. Sementara AL dan AW menjalankan tugas sebagai manajer operasional pabrik. Kelima pelaku sungguh lihai dalam mengoplos oli palsu dalam berbagai merek dan ukuran agar terlihat seperti aslinya. Dengan 19 mesin produksi, tercatat mereka bisa meniru 9 jenis kemasan dari merek oli ternama di Indonesia. Dari pengungkapan kasus ini saja, polisi menyita 35.000 lebih botol oli untuk sepeda motor, serta lebih dari 1.000 botol oli mesin mobil yang siap edar. Tak hanya itu, ditemukan pula lebih dari 0,5 juta botol oli untuk sepeda motor dan mobil dalam berbagai merek dan kemasan yang masih dalam kondisi kosong. Selain merugikan konsumen yaitu para pemilik kendaraan, beredarnya oli palsu tentu juga merugikan para produsen oli asli. Lantas, sudah sejauh mana peredaran produk oli abal-abal dari pabrik yang telah beroperasi selama 3 tahun ini? Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV.